Pesona si gadis desa, episode 177 dengan judul Menyetujui Pertanggungjawaban. Selamat mendengarkan. Vedo menelan ludah begitu sampai di dalam ruangan pesta. Bagaimana tidak? Kini semua orang tengah menatapnya tak berkedip. Apalagi Glenn. Bola mata pria itu sudah seperti akan terbang keluar begitu melihatnya datang dengan menggandeng tangan Luri. Kau kenapa, Glenn? Seperti tidak pernah melihat orang tampan saja, tanya Vedo pura-pura bersikap biasa. Padahal jantungnya sudah hampir meledak karena takut mendapat amukan dari ibunya. Kenapa kau bilang? Sahut Glenn sambil berkacak pinggang. Kau diam-diam membawa adikku pergi tanpa meminta izin lalu dengan entengnya kau bertanya kenapa? Ya, Vedo, kau tahu apa yang disebut rasa malu tidak? Hah? Seenaknya saja membawa kabur anak gadis orang. Kalau Luri sampai kenapa-napa bagaimana? Mau kau bertanggung jawab? Kali ini sepertinya Glenn sudah salah dalam menunjukkan kemarahannya. Harusnya tadi itu dia tidak menyinggung kata yang berhubungan dengan tanggung jawab. Alih-alih membuat Vedo merasa jera, yang ada kemarahan Glenn malah ditanggapi Vedo dengan sangat antusias. Ya, Casanova ini dengan semangatnya langsung menyetujui pertanggungjawaban yang tadi sempat disinggung oleh Glenn. Kau jangan khawatir, Glenn. Kalau Luri sampai kenapa-napa, kau tinggal cari aku saja. Detik itu juga aku pasti akan langsung menikahinya, ucap Vedo tanpa ragu. Wah, sialan. Aku salah bicara ternyata, umpat Glenn merutuki kebodohannya sendiri. Lucy yang melihat kelakuan Vedo dan suaminya hanya tertawa saja sambil menggelengkan kepala. Setelah itu dia berjalan menghampiri Luri yang terlihat malu karena ketahuan oleh semua orang pergi berduaan dengan Vedo. Kau dari mana? Kakakmu sangat mengkhawatirkanmu tadi, tanya Lucy dengan lembut. Maafkan aku karena pergi tanpa izin pada kakak dulu. Tadinya itu aku dan Kak Vedo sedang menikmati jamuan di meja sebelah sana. Lalu datanglah seorang pria yang mengajakku berkenalan. Kak Vedo marah, kemudian mengajakku pergi ke lantai atas hotel ini. Dia membawaku ke sebuah taman, Kak. Jawab Luri dengan jujur menjelaskan apa yang terjadi. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lain kali usahakan untuk pamit dulu ya. Kasihan Kak Glenn. Dia sampai tidak enak makan karena cemas memikirkanmu. Sahut Lucy maklum. Sudah tidak mengherankan lagi jika ada pria lain yang tertarik pada Luri, mengingat betapa memukaunya penampilan Luri malam ini. Dan Lucy pun sangat memaklumi kecemburuan di diri Vedo. Adiknya ini sangat cantik. Kalau pria sekelas Vedo saja sampai tergila-gila pada adiknya, lalu apa kabar dengan para pria yang lain? Meski sedikit tidak benar, tapi Lucy cukup setuju dengan tindakan Vedo yang memilih untuk membawa Luri pergi daripada harus membiarkan emosinya yang kembali tersulut jika sampai ada pria-pria lain yang datang untuk mengajak adiknya berkenalan. Membayangkan betapa marahnya Vedo saat itu tanpa sadar membuat Lucy jadi tergelitik sendiri. Pasti reaksinya sangat lucu. Sayang, Vedo tidak melakukan sesuatu yang salah kepadamu kan? Tanya Abigail sambil melirik ke arah putranya. Dia cukup kesal saat Kayu memberitahunya kalau Vedo telah membawa kabur Luri tanpa meminta izin pada kakaknya terlebih dahulu. Tidak, Bibi. Di taman tadi aku dan Kak Vedo hanya duduk sambil menikmati pemandangan saja. Jawab Luri jujur. Apa benar begitu? Kau jangan takut mengatakan kebenarannya pada Bibi, karena Bibi tidak akan membela Vedo jika memang benar dia melakukan sesuatu yang tidak kepadamu. Merasa kalau atmosfer mulai memanas, secepat kilat Vedo langsung memberi penjelasan pada ibunya. Bisa panjang urusannya jika sang ibu sampai salah paham dengan berpikir kalau dia sudah melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada Luri. Bu,
Meskipun aku adalah mantan buaya darat, aku tidak sejahat itu untuk merusak masa depan wanita yang begitu aku cintai. Lagi pula aku kan hanya membawa Luri pergi ke lantai atas. Kenapa kalian menjadi begitu heboh seolah aku mengajak Luri untuk check-in di salah satu kamar yang ada di hotel ini? Aneh, ucap Vedo. Kalau saja sekarang mereka tidak sedang berada di ruangan pesta, Abigail pasti sudah menggeplak kepala Vedo. Benar-benar ya anak satu ini. Ayolah Ved, jangan jaga sedikit gaya bicaramu. Kita masih di tempat pesta. Kau jangan sampai memancing kemarahan ibumu di sini. Memangnya kau tidak malu jika dimarahi di hadapan Luri dan yang lainnya, apa? Tegur Matteo sambil mengusap pelan punggung istrinya. Dalam hatinya, Matteo sedikit merutuki perkataan yang keluar dari mulut Vedo barusan. Vedo, apa kau lupa kalau ibumu ini sangat tidak suka kau bicara kurang ajar? Tapi kenapa kau malah bicara seperti itu tadi? Hai, Tuhan, tolong jangan kau turunkan semua kegilaanku pada anak ini. Karena nanti aku juga yang akan terkena imbasnya, keluh Matteo dalam hati. Gantung saja Kak Vedo di depan pelaminan itu, Bu, supaya semua orang tahu kalau dia itu adalah seorang pria yang sangat mesum. Ucap Kayo dengan senang hati memanaskan keadaan. Kau jangan mulai ya, Kai, protes Vedo. Aku tidak, sahut Kayo sambil mengendikan bahunya. Lalu yang barusan itu apa? Itu hanya salah bicara saja. Vedo mendengus. Dia kemudian melihat ke arah Lucy dan Luri yang ternyata tengah menatapnya sambil tersenyum. Vedo kikuk. Dia lalu mengusap tengkuk belakangnya setelah tersadar kalau percakapannya didengar langsung oleh kedua wanita cantik ini. Lihatlah Luri, pria yang akan kau kencani sangat mesum. Apa kau tidak memiliki niat untuk berganti haluan saja? Tanya Glenn sambil menggerakkan dagu ke arah Vedo. Glenn, bisa tidak kau jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Sahut Vedo sambil menatap jengkel ke arah Glenn. Luri tidak kuizinkan menatap pria selain aku. Jadi kau jangan coba-coba menjadi orang ketiga dalam hubungan kami ya. Orang ketiga kepalamu, hardik Glenn. Glenn, sudahlah. Jangan berdebat lagi. Malu dilihat Paman Matteo dan Bibi Abigail. Selalu sih merasa tak enak hati melihat suaminya bicara kasar di hadapan keluarganya Vedo. Dia takut keluarga ini akan merasa tersinggung. Oh, kau tenang saja, Lucy. Kami sama sekali tidak keberatan kalau Glenn ingin mencaci maki Vedo. Silahkan saja. Waktu dan tempat dipersilahkan, sahut Matteo dengan lapang dada. Lucy ternganga, sedangkan Luri malah menundukkan kepala sambil menahan tawa. Dia tentu tahu kalau perkataan ayahnya Vedo hanyalah candaan saja. Ini dia ketahui setelah pertemuan mereka siang tadi yang mana membuat Luri paham kalau keluarga ini adalah satu keluarga yang sangat amat humoris. Bu, lihatlah kelakuan ayah. Masa iya dia membiarkan orang lain mencaci maki anaknya sendiri? Ini tidak benar, Bu. Protes Vedo sambil menatap sengit ke arah sang ayah yang malah tersenyum-senyum seperti tidak mempunyai dosa. Biar saja, kau memang pantas untuk mendapatkannya, sahut Abigail tanpa ragu. Luri, tolong kau jangan heran melihat kegilaan kedua pria ini ya. Kalau kalian sudah menikah nanti, kau akan melihat sesuatu yang jauh lebih gila daripada ini. Vedo dan pamanmu suka sekali bersikap kekanakan, tak peduli di mana mereka sedang berada. Jadi Bibi harap kau mempersiapkan kesehatan batinmu mulai dari sekarang, agar nantinya tidak terlalu stres melihat pertengkaran mereka. Ya? Vedo sedikit resah saat ibunya membahas tentang pernikahan. Segera dia melirik ke arah Luri.
Takut kalau-kalau gadis ini akan mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan saat mereka masih berada di taman tadi. Tidak apa-apa, Bibi Abigail. Itu malah terlihat manis di mataku, sahut Luri sedikit canggung saat ibunya Vedo menyinggung tentang pernikahan. Kau memang benar-benar calon menantu idaman. Bibi jadi tidak sabar menunggu hari di mana kau dan Vedo akan menggelar pesta seperti ini. Tak mau ibunya terlalu jauh membahas tentang pernikahannya dengan Luri, Vedo segera menyudahi dengan cara mengajak semua orang menikmati jamuan pesta. Jujur, dia sangat parno sekarang. Entah apa yang akan terjadi jika seandainya Luri sampai menjawab kalau dia tidak keberatan Vedo menikah dengan wanita lain. Sudah bisa dipastikan kalau Vedo akan langsung mati di tempat. Ibu, aku harap kau tidak lagi mengatakan sesuatu yang bisa membuat Luri merasa tak nyaman. Tahu tidak kalau di taman tadi dia hampir membuatku kehilangan nafas. Aku mohon, Bu, tolong jangan menyinggung kata-kata itu lagi, batin Vedo dalam hati.